kita bisa chatting sama penumpang, apakah ini pasien COVID atau bukan. Kebanyakan mereka itu pasti bohong. Wisma Atlet, Pak. Wisma Atlet ya, Mbak? Halo, selamat siang. Nama saya Erli Firatmada. Profesi saya driver Grab di Jakarta Selatan. Nah, awalnya itu di tempat tinggal saya ada posko relawan dan saya di situ banyak permintaan, tapi memang saya bukan bagian dari relawan. Saya bilang sama posko COVID di sana, saya profesional, saya sebagai Grab. Dan saya akan bantu untuk pasien-pasien COVID mengantar atau menjemput pasien-pasien COVID yang butuh harus kemana. Itu awal-awalnya. Dengan syarat, saya minta disiapkan APD dan saya minta disemprot mobil saya setelah penggunaan. Tapi setelah itu, akhirnya kondisinya di lapangan ternyata tidak menjanjikan hal yang sama, di mana kondisi APD ternyata terbatas, terus permintaan pasien juga semakin tinggi. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa saya ini harus prepare sendiri, saya harus siapin sendiri. Itu makanya saya beranikan diri juga untuk mengambil pasien-pasien yang dari luar, yang dari online untuk saya terima, saya ambil pasiennya untuk saya bawa dari rumah sakit atau menuju rumah sakit, menghantar atau menjemput pasien. Banyakan di lapangan itu setelah masuk aplikasi order dari penumpang, saya hanya bisa melihat indikasinya hanya dari orderan, menuju rumah sakit atau menjemput dari rumah sakit. Nah, kita bisa chatting sama penumpang, apakah ini pasien COVID atau bukan. Kebanyakan mereka itu pasti bohong kalau mereka ini pasien COVID, karena mereka tahu kalau mereka bilang pasien COVID, pasti mereka tidak ada yang mau bawa. Itu makanya yang mendasari saya, kenapa saya harus melakukan percakapan dahulu. Sebenarnya tujuan saya chatting kepada penumpang sebenarnya hanya untuk meyakinkan bahwa pasien COVID atau tidak. Tujuannya supaya saya bisa prepare sama diri saya dan sama kondisi mobil saya. Karena saya kan juga punya APD, saya juga punya peralatan, protokol yang saya harus patuhi. Itu makanya saya minta kerjasama juga dari penumpang supaya jangan takut untuk menyebutkan kondisinya. Tapi memang saya tidak bisa menyalahkan penumpang, karena memang banyak teman-teman saya juga yang kalau dapat orderan pasien COVID, mereka enggan untuk membawa. Saya awalnya takut gimana kalau pasien saya tiba-tiba meninggal di mobil saya. Makanya saya sampai beli oximeter untuk mengecek semua pasien saya itu. Saya harus tahu kondisi saturasinya berapa. Terus saya juga punya oksigen. Jadi kalau ada pasien yang menuju rumah sakit dalam kondisi drop, saya bisa pakaikan oksigen di mobil saya. Prinsipnya gini ya, saya pasti ada jalan. Kebanyakan memang beberapa penumpang itu tahu kondisinya, dibandingkan harus pakai ambulan, saya bebankan biaya masih masuk akal. Kelebihan-kelebihan biaya itu biasanya saya sisihkan untuk melengkapi ini semuanya. Saya takut tertular sih, nggak ada. Saya juga nggak mau naif, nggak ada orang yang nggak takut tertular. Yang penting saya bekali diri saya saya minum suplemen, saya minum vitamin, semua vitamin yang nggak pernah saya minum, akhirnya saya minum. Saya banyak makan,
Terus saya yang penting saya tidak berpikir macam-macam. Nawaitu saya cuma mau bantu orang dan saya juga cuma mau kerja. Karena memang pilihannya zaman pandemi ini saya harus bawa pasien, mau apa lagi? Jadi itu yang saya nikmati aja. Kalau keluarga sih sebenarnya nggak terlalu khawatir ya. Ya khawatir ada, tapi semuanya kan kembali ke saya dan keluarga masih tetap support selama saya bisa jaga diri. Saya juga ada yang dikorbankan kok. Tapi kan mau gimana, memang itu konsekuensinya. Saya korbankan juga waktu dengan anak-anak saya tidak ketemu sama anak-anak saya. Itu kan semuanya pengorbanan, tapi memang itu pilihannya. Justru uniknya waktu itu, karena saya beberapa kali bawa penumpang itu pakai APD, saat saya sampai rumah sakit justru saya dianggap perawat. Jadi banyak orang yang nanya sama saya, dan saya kebetulan juga bawa oximeter. Jadi kadang ada penumpang juga yang buru-buru bawa penumpang di rumah sakit, bawa pasien di rumah sakit, tiba-tiba minta saya diperiksa pakai oximeter. Nah, itu yang lucu sih menurut saya pengalamannya. Jadi kalau menurut saya kembali lagi ke kitanya masing-masing. Selama kitanya tahu bahwa ini pandemi ada, lebih baik kita jaga diri sendiri, jaga keluarga. Kalau pemerintah sebenarnya hanya faktor pendukung, selebihnya kembali lagi ke diri sendiri.